Bapak Ibu peserta diklat hari ini, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alun Turnip SP MSI, bertugas di Balai Latihan Pertanian Papua sebagai Udesara Ahli Muda. Adapun nama pelatihan kita pada hari ini, teknis pengendalian hama pada tanaman jagung. Mata pelatihan kita, pengendalian hama ulat grayak, Pseudothera litura, tanaman jagung. Tujuan pelajaran memahami cara pengendalian hama ulat grayak. Manfaat pelajaran kita hari ini mampu menerapkan cara pengendalian ulat grayak. Deskripsi singkat dari kegiatan mata pelatihan hari ini membahas pengendalian cara biologi, cara mekanis, dan cara kimia. Waktu yang kita gunakan pada saat kegiatan hari ini 10 menit. Dengan pokok bahasan cara biologi, cara mekanis, cara kimia. Masuk penyajian esensi pembelajaran. Yang pertama, cara biologi. Pengendalian dengan cara biologi adalah suatu bentuk pengendalian dengan pemanfaatan musuh alami. Contohnya, penggunaan burung gereja atau dalam bahasa Latinnya Passer montanus. Yang kedua, cara mekanis. Pengendalian dengan cara mekanik ini adalah perlakuan atau tindakan yang bertujuan untuk mematikan atau memindahkan hama secara langsung, baik dengan tangan atau dengan bantuan alat dan bahan lainnya. Contoh, menangkap ulat grayak dengan menggunakan tangan. Yang ketiga, cara kimia. Pengendalian hama secara kimia merupakan upaya pengendalian pertumbuhan hama tanaman dengan menggunakan zat kimia. Sebagai contoh, dengan penggunaan insektisida Desis 2,5 EC. Dalam penggunaan Desis ini, yang pertama kita lakukan, kita buat larutan 30 cc Desis per 15 liter air atau 1 tangki. Untuk 1 hektar dibutuhkan 16 tangki. Kemudian kita aduk larutan sampai merata. Selanjutnya, larutan tersebut diisi ke dalam tangki semprot. Setelah itu, kita semprotkan larutan tersebut dengan memperhitungkan arah angin. Kita sekarang masuk dalam kegiatan praktek pengendalian secara mekanis. Sebelum masuk dalam pengendalian secara mekanis, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama, kita harus memakai alat caping ini dengan tujuan untuk menghindari dari cahaya matahari. Yang kedua adalah sarung tangan. Yang ketiga adalah masker. Yang keempat adalah media tanaman jagung. Baik Bapak Ibu, kita masuk lanjut kepada kegiatan prakteknya dalam pengendalian. Pertama, kita ambil kantung plastik bening. Yang selanjutnya kita mencari hama ulat grayak tersebut pada tanaman jagung. Dan Bapak Ibu ingat bahwa ulat grayak itu selalu bersembunyi bagian yang paling di bawah daun ini. Kita cari ulat grayak tersebut, kemudian kita ambil, masukkan dalam kantung plastik. Selanjutnya kita bawa, kita matikan atau kita berikan sebagai dalam pakan ternak unggas. Pengendalian secara kimia.
Sebelum masuk kita melakukan pengendalian secara kimia, saya akan perkenalkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, insektisida Desis 2,5 EC. Yang kedua, jarum Spoit ukuran 20 ml. Yang ketiga adalah air 1 liter. Yang keempat adalah alat pengaduk untuk 1 liter. Yang kelima, ember sebagai bahan yang akan dilakukan dalam jumlah 15 liter. Yang keenam, alat pengaduk. Yang ketujuh, tangki semprot. Baik, setelah kita sampaikan alat tersebut, maka kita masuk dalam bagaimana cara membuat larutan yang sudah jadi untuk disemprotkan. Yang pertama, kita ambil Bapak Ibu insektisida Desis 2,5 EC dengan konsentrasinya atau jumlahnya 20 cc per liter. Setelah itu kita masukkan dalam air 1 liter. Kemudian diaduk sampai merata. Selanjutnya, larutan yang 1 liter ini kita masukkan dalam ember yang sudah ada air 14 liter. Kemudian kita aduk hingga mencapai larutan jadi. Setelah itu kita masukkan ke dalam tangki semprot. Kita buka tangki semprot tersebut dan dalamnya sudah ada saringan untuk menghindari cairan yang kotor. Setelah itu ditutup. Kemudian kita siap semprotkan larutan insektisida Desis 2,5 EC. Para penyuluh sekalian, sebelum kita mengakhiri pelatihan hari ini, adapun kesimpulan yang pertama, bahwa pengendalian ulat gerai tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pengendalian secara biologi. Yang kedua, pengendalian secara mekanis. Yang ketiga, pengendalian secara kimia. Dan sebagai bahan evaluasi bagi Bapak Ibu yang akan saya berikan, jelaskan kembali mengapa pengendalian secara kimia dipakai sebagai tindakan pengendalian terakhir. Sekian materi pelatihan hari ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan dapat diterapkan di tempat kerja Bapak Ibu penyuluh sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.